Lanjut ke pembelajaran berikutnya yaitu order book. Nah, order book ini ada hubungannya dengan harga kesepakatan. Nah, pasti ada teman-teman menganggap bahwa harga kesepakatan itu adalah harga yang bisa dibilang saya pengen harga sekian, harga sekian. Nah, sebenarnya harga kesepakatan dalam blockchain itu terdapat dalam order book, teman-teman. Order book ini adalah harga kesepakatan yang nantinya biasanya terbuat dari bursa atau bukan dari bursa, tetapi terbuat atau terproses di dalam bursa. Nah, siapa yang mensepakati harganya adalah semua investor yang mau jual dan mau beli, ditandai dengan harga as dan harga bid, di mana harga penawaran sama harga permintaan gitu teman-teman ya. Order book seperti apa? Order book itu nanti di P-Network itu mirip, pasti mirip jika masuk mungkin bursanya OKX atau bursanya Binance atau bursanya bursa-bursa yang lain, dan bentuk order book secara simple seperti ini teman-teman ya. Nah, kayak gini, ini order book namanya. Nah, order book ini adalah order book apa? Contohnya yang di sini adalah order book BTC, teman-teman. Ya, di sini ada order book BTC. Nah, ini adalah harga kesepakatan yang nantinya akan membentuk harga akan naik atau akan turun tergantung harga permintaan sama harga penawaran. Gitu ya. Nah, contohnya perhitungannya kayak gimana? Nah, pasti pernah tahu ya, kalau teman-teman yang masuk bursa dan pernah di bursa dan sering banget trading kripto ya, di bursa itu akan menemukan seperti ini order booknya. Nah, kenapa kok bisa mempengaruhi harga? Nah, kalau begitu kita harus masuk yang namanya catatan dulu. Nanti kita gambarin order book itu seperti apa sih, cara kerja dan pola pekerjaannya, dan membentuk harga itu seperti apa. Oke, anggapannya di sini ada kertas kosong. Kita akan buat namanya order book. Nah, order book itu seperti ini, teman-teman. Ada yang menjual, ada yang membeli. Berarti anggap saja penjual adalah toko gitu ya. Kita anggap toko. Karena ini sama-sama manusia ya, sama-sama manusia yang memiliki harga penjualan yang sudah memiliki koin dan ingin menjual di harga berapa, dan pembeli adalah yang belum punya koin atau mau menambah koin gitu ya. Anggap saja ini adalah harganya sekarang berada di segini. Harganya adalah anggap saja harga berapa ya? 10 gitu ya. Harga 10 per koin gitu ya, 10 per koin. Nah, kenaikannya itu kita pakai desimal yang tanpa koma deh. Jadi 11, 12, 13, 14 gitu ya. Nah, ada harga penawaran, ada harga permintaan. Oke, itu adalah harga penawaran adalah harga yang kita anggap sama-sama adalah toko. Harga permintaan adalah pembeli ya, toko adalah penjual. Nah, kita contohin adalah saat ada toko A, ada toko B, ada toko C. Oke. Dan ada pembeli A, pembeli B, pembeli C, D, E, F gitu ya. Contoh ya. Nah, namanya pembeli pasti akan membeli ke orang yang ingin menjual atau harganya as. Di sini as ya. Ini as. Ya dah, as gitu aja, di sini as. Di sini adalah bid ya. Bid dan as. Nah, contoh toko A itu ingin menjual koin yang dia dapat harganya 10 ya, harganya 10 dengan total yang ingin dijual ada sekitar 5 koin gitu ya. Nah, harga B atau di toko B ingin menjual di 11. Harganya ada tersisa cuma 2 koin. Terus yang toko C ada di harga 12 ya, 12. Itu di suplai ada 6 gitu ya, ada 6 koin. Nah, namanya pembeli di sini kan pembeli kan ya. Pembeli pasti akan mendapatkan harga terbaik dulu atau harga paling murah dulu, yaitu 10. Nah, contoh pembeli A itu mau beli 7 ya dengan harga 10. Maka akan ada tidak? Tidak, karena di toko A cuma tersedia 5, sehingga si pembeli A itu hanya bisa membeli 5 di harga 10. Sisanya kalau dia mau maksa harus beli di 11. Gitu ya, 7 kan? Maka saat ini kalau dia memaksa membeli 7, maka ini akan habis totalnya. Seret. Nah, harga naik ke 11. Anggap saja ini candlestick ya. Si A sudah punya namanya 7 koin. Nah,
ternyata si pembeli B itu pengen beli juga, tapi sudah tidak ada harga-harga yang murah. Sekarang harganya ada di 12 terakhir ya, berarti ini harganya naik ke 12. Nah, dia nggak mau nih beli yang di 12 yang B. Kemahalan, aku pengen belinya di 10 gitu ya, 10 atau 11 gitu ya. Mau beli berapa? Mau beli 5. Nah, 11 di sini ya, 11. Dia menawarkan atau permintaan di harga 11 per koin dengan jumlah beli 5. Maka yang punya koin tadi kan dia sudah beli koin 7 nih. Terserah dia, aku loh udah beli 7 di harga 10, berarti aku ada profit 5 koin di harga 10, 11 profit 2 BEP. Ternyata dia merasa cukup. Oh, udahlah cukup, aku mau jual di 11, 7. Karena di permintaan itu ternyata ada yang mau beli 5, maka secara otomatis dia sisa 2 koin dan harga turun ke 11, teman-teman. Nah, si ini udah punya koin nih, udah punya koin 5 ya, sudah punya koin yang permintaan B atau pembeli B sudah punya koin. Nah, pembeli C pengen beli banyak. Pengen beli banyak di 50 koin. Tapi harganya kan sudah nggak ada nih di 11, 10, 11 sudah nggak ada karena dia si A sudah menjual nih 5 ke si B. Nah, sisa 2. Dia masih belum ingin menjual di 11, sisa 2-nya. Oh, dia lepas. Berarti si C bisa beli hanya di 12, kecuali si A yang sisa 2 itu bisa jual di 11 gitu ya. Ternyata mau jual di 11, maka habis. Nah, si C itu kan pengen beli 50 koin. Maka dia harus membeli ke harga yang lebih mahal. Nah, di 11 ini ternyata ada 12 cuma 6. Nanti 13 nanti di harga 13 ada 50 gitu. Berarti ya si C ini terpaksa harus, kalau memang memaksa untuk beli di atasnya, untuk mungkin dia terburu-buru tentang koin, dia akan membeli semuanya sampai ke C yang supply-nya habis gitu ya. Ini akan naik ke 14 gitu. Jadi bentuk candlenya akan naik atau grafiknya naik gitu ya. Dengan yang pertama adalah 10, 12, terus ke 11 turun, ke sini adalah 14 gitu contohnya. Berarti saat ini berada di 14 harganya. Nah, itu adalah order book. Jadi kalau kita akan melihat order book, maka kita bisa melihat di bagian sini. Nah, ini contoh BTC ya. Di sini ada volume BTC-nya. Bentar, ini aku perkecil dulu videonya ya, biar nggak itu. Nah, berarti di sini kan ada detail nih, ada detail amount sama total. Jadi yang pertama ada di harga 62.000 ya, 62.000 dengan jumlah 0,4 size-nya ya, 0,4028. Maka orang yang mau beli hanya bisa beli di harga as. As yang paling murah adalah 62.365,4 dengan jumlah terbatas hanya 0,4 BTC. Nah, kalau mau beli 1 BTC ya nggak bisa karena hanya tersedia 0,4. Gimana kalau mau maksa untuk beli 1 BTC? Ya harus beli di atasnya, teman-teman. Harus beli di atasnya di mana? Ya berarti harus beli di bagian saya pakai bagian sini sampai menghabiskan yang namanya 1 BTC itu full, maka harga naik ke sini mungkin gitu. Dengan 1 BTC berarti kalau BTC-nya naik dibeli 1, maka dia harus menghabiskan total di sini ya. Nah, di sini ya. Di sini harus menghabiskan total di sini. Maka ketika beli 1 BTC akan berharga naik ke 62.372 dolar per 1 BTC gitu. Nah, kalau mau jual ya berarti harus menjual di harga permintaan. Permintaan itu adalah harga yang orang mau beli di situ. Kalau nggak ada di situ, ya berarti nggak bisa jual di situ gitu, teman-teman. Begitu juga beli harus ada pasokan yang ingin menjual di harga berapa. Itu ya. Jadi order book itu seperti itu, sehingga nanti di grafik akan terpengaruhi yang namanya pergerakan pasar. Jika pasar tersebut di harga sekian sudah tidak ada yang mau beli, tidak ada mau jual, dia harus lebih naik, tergantung nanti akan turun kalau mau jual. Sehingga nanti disarankan untuk P-Network itu, kenapa kok ada lockup? Karena alasan itu juga.
tidak terlalu cepat menjual, karena ketika menjual dengan volume yang besar kan semua orang yang sudah menambang pinginnya jual dan berubah menjadi USD dan akan merubah menjadi fiat agar bisa dicairkan. Maka ketika tidak ada sistem lockup, bakalan sangat besar orang yang ingin menjual seketika, yang akan mempengaruhi jumlah pembenjualan di keseluruhan harga ini nantinya, gitu, yang membuat harga itu turun. Makanya adanya lockup agar tidak cepat-cepat menjual, gitu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya order book ya. Nah, nanti kita akan, semoga paham aja, kalau nggak paham ya maaf ya, saya karena kan terbatas waktu juga ya menjelaskannya. Sebenarnya lebih lengkap lagi, lebih enak sih di papan sih sebenarnya. Kalau di sini kan kita harus, aku pakai tangan untuk buat gambaran visualnya. Kalau pakai papan enak banget, tinggal ngapus gitu ya. Tapi semoga paham aja. Nah, next kita akan belajar, karena banyak komen tentang Picoin kan bukan koin tradisional seperti BTC ETH. Nah, itu sedikit membuat saya tergelitik. Sebenarnya koin tradisional itu yang mana sih koin tradisional? Apakah BTC ETH termasuk koin tradisional? Tidak. Tapi nanti next saya akan buatkan video asli koin tradisional yang menjadi pembuatan awal kripto, tercetusnya kripto sampai munculnya BTC itu ada teman-teman, yang benar-benar koin tradisional. Tapi next video kita akan mempelajari koin tradisional itu yang seperti apa ya, agar nambah wawasan juga buat teman-teman tahu koin tradisional, karena menggelitik sekali. Pi Network bukan koin tradisional seperti BTC ETH. Lumayan lucu wawasannya, berarti sedikit agak kurang banyak ya. Nanti saya jelaskan koin tradisional yang sesungguhnya, yang pencetus terciptanya koin kripto BTC dan ETH. Oke. Kalau suka silahkan like, follow, dan segala macam terserah ya. Kalau nggak suka ya sudah, itu urusanmu. Dan aku hanya sharing sesuai data. Nanti kita akan belajar bareng-bareng. Bye-bye, happy trading dan happy petir. Bye-bye.